Ya, kita langsung saja di sini melangsungkan hadis yang kemarin ya, sayati zamanun ala ummati ya. Kalau ibu yang pegang kitab, berarti halaman keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa thaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Jadi gini, ibu bapak yang saya hormati. Jadi kata Nabi, sayati zamanun, bakal datang suatu zaman, ala ummati, atas umatku, kata Nabi, yafirruna, yang umatnya itu lari menjauh, minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqaha, dan ulama-ulama ahli fikih. Jadi bedanya ulama dengan fuqaha itu, kalau ulama itu kan jamak dari kata alim, alimun atau alimun. Jadi kumpulan orang-orang yang berilmu itu namanya ulama. Sementara kalau fuqaha adalah ulama-ulama yang mendalami khusus di bidang keagamaan, itu namanya fuqaha, jamak dari kata faqih. Bedanya di situ. Nah, jadi suatu saat kata Nabi, ada zaman di mana umatku menjauh lari dari para ulama dan fuqaha. Jadi terus fayabtalihimullah bithalathi baliyatin. Lalu Allah akan memberikan suatu ujian, cobaan terhadap umat yang menjauhi ulama dan fuqaha itu, bithalathi baliyatin, dengan 3 cobaan atau 3 ujian. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, resiko atau konsekuensinya seorang umat kelak ketika menjauhi ulama dan fuqaha itu akan diberi ujian oleh Allah, dai oleh Allah, itu dia akan yarfa'ullah, Allah akan mengangkat al-barakata, mengangkat keberkahan min kasbihim, dari usahanya. Jadi nanti teh ada zaman yang orang itu dengan ulama, dengan fuqaha itu nggak kieng ngaji oream, ya, mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, mencari ilmu itu. Pokoknya dengan kiai-kiai itu udah nggak seneng lah gitu. Ya mungkin sekarang juga ada tanda-tanda itu Bu ya. Terutama kita yang rajin sering mengikuti di media-media sosial, itu ada juga banyak kelompok, ya sebagian ya, tidak semua umat tentu. Itu memang sekarang itu lagi rame, ya. Kadang orang itu dibingungkan, jadi ulama dan fuqaha yang seperti apa kan gitu akhirnya. Ya, tapi tentu bukan semata-mata salah dari umat juga. Ya ini mah mungkin ulamanya benar, fuqahanya benar, ya. Lalu kita menjauhi. Nah, nanti resiko pertama, kasab kita, usaha kita, barokahna bakal diangkat oleh Allah. Artinya gini, kalau orang sudah jauh dengan ulama dengan fuqaha, itu nanti usaha kita kurang berkah. Lamun teamah orang sebagai petani, kita sebagai petani, petaninya ya kurang barokah. Kalau kita sebagai pedagang, kasab kitanya di bidang perdagangan, perdagangannya juga barokahnya diangkat oleh Allah. Itu resiko pertama ketika kita menjauhi ulama dan umara. Ini yang ngomong Kanjeng Nabi, itu yang pertama ya. Jadi kalau kan yang kita cari dalam usaha itu pengennya kan barokah gitu kan Bu ya. Mamarek dagang, petani, pekerja pegawai negeri, ASN atau apa sajalah, atau kita kerja di Tekwang, tentu semua yang kita usahakan ini pengen berkah. Kunci pertamanya kita jangan lepas dari ilmunya para ulama. Itu yang pertama. Lalu wathaniyah, yang kedua, tadi kan ada 3. Yang kedua, cobaan dari Allah kalau kita jauh dengan ulama dan fuqaha itu, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah.
Jadi wasaniyah yang kedua, resiko orang kalau jauh dengan ulama, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan mengasih pimpinan, memberikan kekuasaan sultan, mengangkat satu pimpinan. Ya katakan kalau hari ini berarti ngangkat apa ya, orang-orang yang punya jabatan seperti kayak jabatan politik misalkan. Itu kalau kita jauh dengan ulama, nanti presiden kita itu bisa, sultan itu gimana, presiden bisa, bupati juga bisa, lurah pun bisa. Jadi kalau kita sudah jauh dengan ulama, nanti Allah akan mengangkat, hakikatnya yusallitullah alaihim, untuk umat itu yang menjauhi ulama, sultanan zalima, nanti akan mengangkat satu pimpinan politik atau seorang penguasa, pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita, itu sultanan zalima, dengan pimpinan yang zalim, tidak adil. Kata zalim itu kan ada satu kaidah yang mengatakan zalim teh naon sih? Zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Atau kata zalim dalam kaidah-kaidah fikih, zalim itu adalah orang yang tidak menuruti aturan-aturan, orang yang menyalahi aturan-aturan, itu pun termasuk kategori zalim. Satu contoh ya, dulu itu kan ibu-ibu sering mendengar ya, Nabi Adam itu tinggal enaknya, Bu. Tapi jangan ngomongin bahwa Nabi Adam itu salah juga, Bu. Ini memang sudah rencana Tuhan. Nabi Adam itu dulu di surga gini, Adam, ente itu uskun anta wa zaujuka al-jannah. Kamu yang enak nih, uskun, yang sakinah, yang harmonis ya, yang tenang gitu. Anta, engkau Adam, wa zaujuka, dan istrimu Hawa, al-jannah, di dalam surga, yang enak, yang namanya surga kok. Fakula, silahkan kamu berdua makan. Ya, fakula minha, dari surga itu, rogadan, makanan-makanan surga yang enak-enak. Silahkan, hayang naon wae, teu kudu meser, cukup kita bertasbih. Karena memang kalau di dunia ini kan apa-apanya harus pakai duit kan, Bu ya. Kemudian ibu hoyong meser HP baru, baju baru, mobil baru, apa sajalah, itu pasti makanya duit lah. Kalau di surga cukup bertasbih. Nah, Nabi Adam dienakan itu, asal syaratnya ada, wala taqroba, kamu berdua jangan mendekati hadhihi syajarota, ini pohon. Maksudnya ada yang ngomong pohonnya pohon khuldi katanya. Pokoknya asal jangan mendekati ini aja, makan boro-boro makan gitu, mendekati saja jangan. Wala taqroba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin, karena kalau kamu dekat pasti aku akan menjadi orang yang zalim. Nah, zalim di sini yang aturan kata Allah jangan dimakan, jangan mendekati ini, malah Nabi Adam atas dorongan istrinya Siti Hawa, cek Siti Hawa nate cek Kiai Nusok ngomong makil. Kan itu lagi pengantin anyaran, Bu, di dalam surga teker naonnya. Ya mungkin ke apa ya, ke bulan madu lah kira-kira gitu. Nah, terus kata Siti Hawanya itu, Kang, kira-kira Kang Adam, kenapa ya kok Allah ngarang gitu? Surga itu yang lain-lain silahkan ini, silahkan makan. Tapi wayahna asal ulah ngadeketan hadhihi syajarah. Iya ya, aya naon kan biasanya gitu, Bu. Sesuatu yang dilarang itu malah kadang-kadang kita semakin penasaran. Kunaon di surga kok ada larangan kan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ya, terjadilah pelanggaran. Lah pelanggaran itulah fatakuna minadz zalimin. Jadi zalim itu kira-kira orang yang melanggar hukum lah gitu. Lah di sini nanti kalau kita tidak dekat dengan ulama, tidak senang dengan orang-orang ahli agama, fuqaha, resiko yang kedua, kita bakal diberi penguasa ya, dengan tentu dengan berbagai partainya walaupun bagus seperti apa. Hakikatnya orang yang diangkat jadi pemimpin itu yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, bukan karena punten hari ini misalkan pemimpinnya kuning Bang, atau merah, bukan itu. Hakikatnya yang mengangkat derajat orang menjadi sultan, menjadi pemimpin, baik dengan segala tingkatan derajatnya tentunya, itu hakikatnya Allah lah. Ya, karena di sini kalimatnya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Resiko yang kedua, kalau orang tidak dekat dengan ulama, maka menjauh,
itu akan diuji oleh Allah pimpinannya, pimpinan yang zalim. Makanya hari ini yang lagi rame itu tentang politik, tentang korupsi ya Kang. Ini Kang Teguh nih yang aktivis. Jadi hari ini mudah-mudahan ya kita punya Menkyu yang luar biasa gitu kan. Terus juga punya Menteri Pertanian yang luar biasa, Kejaksaan Agung dari mudah-mudahan ini angin segar lah gitu. Udah itu kita nggak mau ngomong politik lah ya. Yang kedua itu resiko kalau kita menjauhi ulama. Sebab nanti ada zaman yang seperti itu kata Nabi. Wasalisa yang ketiga, ada suatu zaman yang umatku menjauhi ulama. Resiko yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Umat itu nanti dia bakal keluar dari dunia. Maksudnya keluar dari dunia itu alias meninggal. Kita mati dalam keadaan tidak membawa iman. Artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Karena gini, menurut apa yang pernah saya tahu, ada dua model kematian yang indah itu. Satu mati syahid, yang kedua mati husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu yang pungkasan lah di penghujung usia kita. Kita itu semua Bu, seenak-enaknya hidup di dunia itu sifatnya hanya sementara. Ada yang dikasih kontrak 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80, jaranglah 80 sampai 100. Umat Nabi ini umurnya pendek-pendek kok. Jadi kalau kanjeng nabinya saja umur 63, cirinya gini, umat Rasulullah ketika usianya sudah masuk ke 50 tahun itu sudah banyak yang dirasa. Ya, enggak kayak waktu umur belasan, 20, 30 itu memang lagi super-supernya gitu. Coba kalau usianya nanti ibu-ibu ya, ingat-ingat aja kalau umurnya udah 50 tahun terus biasanya kan ke umur 20 mah ngadahar seblak mau ke sambal no. Itu nggak ada masalah perut kita kan. Nah itu artinya umur kita ini sifatnya usul, apalagi umatnya kanjeng Nabi sangat pendek. Nah kesempatan hidup yang begitu pendek ini ya, kita jangan kalau dalam ilmu tasawuf bertulul amal, berangan-angan panjang. Bayangkan bahwa kita ini, pertanyaannya, sudah siapkah kita ini untuk menghadapi sebuah masa depan yang hakiki lah, kematian itu mau nggak mau pasti kita bakal ke sana. Nah makanya di sini orang yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah jangan sekali-kali yafirruna minal ulama wal fuqaha, menjauhi ulama dan ulama-ulama ahli fikih. Jadi kalau ulama itu, kalau ada ya guru kita yang mengatakan kalau ulama kan itu maknanya ulama itu bukan majelis ulama kan. Ulama itu ya saintifik lah, orang yang menguasai berbagai ilmu itu ulama. Tapi kalau fuqaha itu asal kata dari faqih berarti yang mendalam di bidang agama saja, itu namanya faqih, fuqaha. Nah kita kalau menjauhi dua tokoh ini, resiko kita yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Toh padahal yang kita cari dalam hidup apa sih Bu? Pengen bahagia. Tapi tentu bahagia itu ada yang sifatnya sementara di dunia ini dan ada yang bahagia yang sifatnya abadi kelak di akhirat. Makanya Al-Quran memberikan satu gambaran bahwa Quran memberikan konsep kebahagiaan yang kita kejar adalah kebahagiaan yang abadi. Margi dina ayat Al-Quran ada ayat yang mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Jadi namun ibu teh hidup di dunia ini pengen tetap aja di dunia walaupun sementara pengen bahagia, bener itu. Sesuai ya dengan doa sapu jagat. Tetapi jangan terlena bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara. Gitu ya. Nah, jadi gini kesimpulannya. Ini hadis pertama dulu. Dalam keterangan pertama, nasihat ini kalau kita ambil satu kesimpulan ya, bahwa kata Nabi nih Bu, ini mewanti-wanti ke kita, akan datang satu zaman, satu era di mana umatku itu
akan menjauhi ulama dan orang-orang yang ahli agama. Itu yang resikonya apa? Fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan memberikan satu bala ujian tiga macam, tiga model. Yang pertama, kalau kita jauh dengan ulama, Allah akan mengangkat keberkahan dari kasab kita. Ekonomi kita itu, walaupun hitung-hitungannya kayaknya ngitung miliar-miliar gitu, tapi kurang barokah. Barokahnya naon sih? Kurang baik lah. Karena kata barokah itu ziyadatul khair. Apa-apanya dapat tambah baik. Tapi kalau kurang berkah, walaupun hitung-hitungannya gede, utangnya lebih gede gitu. Kira-kira gitulah. Atau banyak resiko-resiko yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjauhi ulama, umat-umat yang menjauhi ulama itu akan diuji. Allah akan memberikan penguasa, pemimpin yang pimpinannya itu adalah zalim. Ini luar biasa. Kalau kita pimpinannya zalim, kebijakannya juga tidak adil, nanti yang rugi rakyat gitu. Ya kan? Korupsinya nggak berhenti-berhenti gitu, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, umat yang menjauhi ulama dan umara itu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, bisa jadi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tidak membawa iman Islam. Teruskan ya, masih tambah ini sedikit-sedikit aja lah. Lalu wal maqalatu tsalitsa, makalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke kuburan dengan tanpa membawa bekal, ay minal amali shalih, tegasnya dari tidak membawa amal soleh, dia masuk ke kuburan alias innalillahi, meninggal tapi tidak membawa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia kayak dia menaiki lautan, dia itu melampaui manukan ya, lautan, naik ke sebuah lautan, pengen ngambah ke lautan, tapi bila safinah, dengan tidak mengendarai perahu. Ada orang mati masuk ke dalam kuburan tidak membawa amal apa-apa, seolah-olah dia itu kayak orang nekat, pengen menjalani melewati lautan tapi tidak pakai perahu. Berarti dia tenggelam. Artinya orang itu nekat bakal menenggelamkan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada sang penyelamat itu. Padahal yang mampu menyelamatkan dia itu adalah perahu. Kalau ibarat dalam sebuah kuburannya itu, yang mampu menyelamatkan kita masuk ke kuburan adalah amal soleh. Nah, makanya kalau ada kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang masuk ke kuburan dengan tanpa bekal, seolah-olah dia nekat pengen menyeberangi lautan tapi tidak memakai perahunya. Lamun sakti mah kayak sanu sakti bisa jalan di itu ya. Nah itu akhirnya kan otomatis fayagriqu gharqan, dia bakal akan tilelep. La khalasalahu, tidak ada penyelamat baginya illa biman yunkidhu, kecuali kalau memang ada orang yang menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi, mal mayyit fi qabri illa kal ghariqil mughawwith, gitu ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, mal mayyit fi qabri, tidak ada seorang mayit di dalam kuburan illa kal ghariq, kecuali dia bagaikan orang yang sedang tenggelam, al mughawwis, yang minta pertolongan, ayut talib li ayyughatha, tegasnya orang yang lagi minta tolong. Jadi gini, kalau kata Nabi, mayit di dalam kuburan itu ibaratnya kayak orang yang lagi tenggelam di air gitu, lalu dia sambil al-mughawwis, sambil minta tolong sambil kelelep gitu, bayangannya gitu. Jadi kira-kira bayangkan we lamun umpama kata Nabi orang yang mati itu kayak orang yang lagi tilelep dinu cai. Coba bayangkan kalau ibu pengen kayak apa rasanya orang tenggelam, coba aja kayaknya rek di laut mangga eta mah bade di
Oh ternyata menggap-menggap gitu ya, kayak gini tuh Lan soalnya iya betul. Jadi bayangannya ini Nabi yang ngomong, berarti pegak gitu ya. No si pegak teh cek Sunda. Jadi pengap gitu. Jadi lamun umpama kata Nabi nih, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik. Rasanya orang mati di dalam kuburan itu mirip kayak orang yang lagi tenggelam. Lalu dia minta tolong gitu. Bayangannya kayak gitu. Berartinya menggap-menggap, pegak, sesek gitu kan. Terus lalu gelap gulita. Nah, yang mampu menyelamatkan itu adalah amal-amal soleh. Oleh karena itu, hari ini kita tadi juga ngadoa tebu. Kenapa sih kita harus baca Yasin, baca Waqiah, tawasul, kirim kulhu, kirim Fatihah? Saya berkeyakinan bahwa doa-doa kita itu tadi, yang kita hadiahkan untuk para arwah orang tua-tua kita, itu dalam rangka ngirim doa. Karena orang di dalam kubur itu, Bu, jangan dikira pedah geus tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, kadituna setahun mendak. Pedah sudah mendak 3 kali ngomongnya saya udah selesai kewajiban saya doain orang tua. Kadituna teu ngirim doa-doa can pun sepuh. Ini adalah kekeliruan. Karena apa? Tahlil yang 7 hari, 40 hari, 100 hari, kadituna so tahun, setahun, sampai nyewu kata orang Jawa malah ya. Itu tuh hanya kegiatan seremonialnya. Adapun mendoakan orang tua itu setiap waktu. Karena orang tua kita sekarang ini lagi kelelep, lagi menggap-menggap. Oh, ayeuna teh saking teu karasa we. Mantak kita mah pilang bara ya gitu kan. Setiap Jumat kita ziarah ya, minimal setiap habis sholat lah kulhu Fatihah dikirim. Karena orang di dalam kubur itu yang mampu mengangkat dia supaya entong menggap-menggap itu kulhu kita, Fatihah kita gitu loh. Jadi lamun orang dateng ngadu-adu aja da pedah geus mendak 3 kali teh kan gitu meureunan tradisi orang teh ya kan. Nah ini keliru. Jadi yang bagus itu setiap saat kita jangan pernah lupa mendoakan orang tua, karena orang tua kita itu butuh kiriman doa. Sebab duit mah dalam kubur butuh, Bu. Soalnya diurangnya di binong ya. Ai ziaratnya sok make itu kembang, terus aya uang koina. Koin 2 receh teh. Terus kembang nadi ieu pun. Ayo nanya aku, Ustaz, ayo sebenarnya tah apa sih? Itu ada anu rebel juga, Bu. Kudu make kembang lah, kudu make duit lah. Jadi gini, Bu. Kalau kita pengen mengikuti aturan yang pernah saya tahu, apa sih dalilnya kembang itu, gitu kan? Kan kadang-kadang kita dina ziarah waktu lebaran gitu. Kembang itu, Bu, sesungguhnya adalah dikiaskan dulu Rasulullah itu pernah satu tempo beliau itu jalan melewati kuburan. Tiba-tiba di kuburan itu ada 2 mayit yang lagi nangis. Kanjeng Nabi kan punya basyirah, punya nurun nubuwah. Ada suara mayit lagi menangis dalam kubur itu, lalu Kanjeng Nabi mendekati, ditanya, kenapa nangis gitu. Jawaban si mayit, ya Rasulullah, saya lagi di dunia itu punya kelakuan yang menyebabkan saya seperti ini. Kenapa? Saya dulu pernah kencing, ente obeh, ya kan? Punten lamun diri ayah model biasanya sok supir bisa nanya. Jadi itu yang seperti itu ada resikonya, Bu. Itu yang pertama. Tapi Kanjeng Nabi tahu ini umat saya. Dulunya masih sok mau sholawat gitu. Nah akhirnya kata Kanjeng Nabi karena ngelihat ini lagi nangis. Nah, ini yang cerita sesingkat aja, Bu ya. Waktu itu Kanjeng Nabi melihat ada pelepah korma, lalu dipotong jadi 2 karena kuburan 2 yang lagi nangis itu yang satu ditancelupin ke yang satu lagi nangis, yang satu lagi sama. Nah Kanjeng Nabi juga sambil nancepin itu berdoa, mudah-mudahan sepanjang pelepah korma ini belum kering, khaffafallahu anhumul adzabal qabri, mudah-mudahan bisa meringankan siksaan kubur kedua kuburan ini gitu.
Itu sambil didoain. Nah, akhirnya ulama-ulama kita mengkiaskan, menganalogikan dengan kembang yang masih belum layu, karena kembangnya kembang Yasin, kembang kulhu, kembang Fatihah, kembang sholawat, kembang istighfar, itu dikiaskan ke sana. Jadi kita itu dalam ziarah pun perlu ada ilmunya juga, gitu ya. Maksud saya, jangan pernah kita lupa mendoakan orang tua. Karena kita ini semua punya anak-anak yang lagi sekolah di Cahaya Kalbu ini kan berharap pengen punya anak soleh. Ternyata kesolehan itu kuncinya, Bu. Walaupun kita sudah berupaya segala macam. Pada saat 4 bulan, ngupati 7 bulan, ya kan? Oh, syukuran terus, marhaban, akekahan apa. Tapi satu kata Nabi ini kuncinya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah terhadap orang tuamu, nanti kamu pun akan dibalas oleh anak-anakmu. Jadi kuncinya dari hadis ini, kalau ibu pengen punya anak soleh, ibunya dulu dong yang jadi solihah. Itu sebetul nama. Jadi kita pengen jadi anak soleh, kitanya enggak soleh ya, ente kaci gitu. Itu Nabi yang ngomong, birru aba'akum. Berbuat baiklah, berbaktilah terhadap bapak-bapakmu, orang tuamu, tabirrukum abna'ukum. So, kalau kamunya baik terhadap orang tua, anakmu pun nanti akan baik terhadap kamu. Ini kunci. Dah. Selanjutnya, wal maqalah ar-rabi'ah, makalah yang keempat, ini satu lagi cukup ya. Makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu, ini nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ini mengutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanatin Umar wa qala law kanatil bihar midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha fa qala sif li hasanatin Abi Bakar fa qala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar bahwa izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal ay fala tataqawwa umurud dunya wala taslu illa bil amwal wala tataqawwa umurul akhirah wala taslu illa bil a'malis shalih. Jadi ini aja. Makalah yang keempat dari Sayyidina Umar, ini mengutip tukilan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwa annan nabi, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Satu tempo Nabi itu ngomong ke malaikat Jibril, ngomongnya gini, ya Jibril, sifati, pang sebutkan sok sifatan, li untuk aku, tentang apa? Hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Jadi kanjeng Nabi itu pernah nanya ke Jibril, tolonglah minta data gitu ya, minta profil tentang sifat-sifat kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar gitu. Itu ngomongnya gitu ya. Faqala, lalu Jibril menjawab, kata Jibril, lau kanatil bihar, seandainya lautan-lautan itu midadan menjadi mangsi, wasyajaru aklaman, dan pepohonan dijadikan kolam-kolam, dijadikan ballpoint, lama hasortuha, aku tidak bisa menghitungnya. Coba kanjeng Nabi nanya kebaikan Sayyidina Umar itu, minta bocorannya langsung ke malaikat Jibril. Coba, Jibril, kata Nabi, tolong saya pengen tahu kebaikan Umar itu seberapa sih nilainya di mata Allah. Dijawab kanjeng Jibril, kata Jibrilnya, laukanatil bihar, ya Rasulullah, seandainya lautan anu China sok itu banyaknya dijadikan tinta, midadan, wasyajaru aklaman, dan semua pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kolam-kolam, menjadi ballpoint, lama hasartuha, sampai habis sekalipun air lautan itu untuk menulis kebaikan Sayyidina Umar, tidak akan bisa terhitung. Coba itu hebatnya Sayyidina Umar. Faqala, lalu tanya lagi kanjeng Nabi ke malaikat Jibril, sifli hasanati Abi Bakar. Oke, kita nanya yang kedua, kata Nabi. Jibril, saya juga pengen tahu, coba tolong sebutkan
sifat-sifat kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu seperti apa? Kata Nabi nanya ke malaikat Jibril. Faqala Umar, faqala, kata malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Sayyidina Umar yang tadi yang luar biasa itu baru satu kebaikan dari kebaikan-kebaikannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Paham gak, Bu? Nih, ini kebaikan Sayyidina Umar yang tadi digambarkan gak mungkin akan terhitung. Ketika nanya, coba kalau Sayyidina Umar saja seperti itu, kalau mau ditulis dengan semua pepohonan dunia jadi tinta, jadi kolam, lalu air lautan di dunia ini menjadi tinta untuk mencatat kebaikan Sayyidina Umar, tidak terhitung. Kalau Abu Bakar justru kebaikan Sayyidina Umar itu adalah hasanatun min hasanati Abi Bakar, baru satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar itu jauh lebih baik. Coba, luar biasa kan? Lah ini menggambarkan betapa sahabat-sahabat beliau ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, terus izzud dunya bil mal, bahwa kita kalau pengen menguasai dunia itu, kemuliaan dunia itu, izzu itu, izzah itu mulia, kemuliaan dunia itu bil mal. Jadi kita kalau di dunia ini pengen jadi orang mulia, kudu lomba duit. Ente salah kan? Usaha nggak apa-apa gitu. Kata senama jual sampah nggak masalah lah. Yang penting itu dalam rangka memang dunia seperti itu. Kata Nabi, izzud dunya, orang kalau di dunia pengen mulia bil mal, jawabannya harta, ekonomi. Jadi kalau pengen, ya masuk akal kan? Coba kita pengen hari ini pengen berangkat ke sini aja harus pakai motor, ya kan? Motornya harus beli. Makanya dunia ini apa-apanya bil mal standarnya. Sementara wa izzul akhirah, kalau kita pengen nanti di akhirat menjadi mulia bisolihil akmal, maka hanya jawabannya memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ai fala tataqawwa umurud dunya, dunia persoalan-persoalan dunia tidak akan menjadi kuat, wala tasluhu, dan tidak akan maslahat illa bil amwal. Kalau di dunia kita pengen maslahat, di dunia pengen menjadi kuat, pengen menjadi orang hebat, maslahat, itu jawabannya illa bil amwal, kecuali dengan harta. Jadi jangan ngomong ada kiai getol neangan duit dikiranya hubud dunia. Ada kiai apa-apa kemana-mana getol usaha nyari duit, wah itu mah kiai dunia. Lah, orang hidupnya di dunia kok, Bu. Apa sih hari ini kalau ada pepatah orang tua dulu ngomong bahwa apa sih dunia ini katanya bukan duit ya. Harta itu bukan dunia ini duit Ibu ya. Uang itu bukan galanya. Tetapi hari ini apa sih yang tidak pakai uang? Ayo sok pakai uang, Bu. Sampai hari ini seakan-akan peradaban itu sudah masuk karena lingkaran apa-apanya materialis. Harus diukur dengan contohnya gini. Dulu ada kayak ngomong gini, rukun Islam itu ada yang bayar, ada yang gratis. Syahadat gratis, sholat gratis, zakat bayar, puasa gratis, haji bayar. Berarti ada 3 rukun Islam yang gratis, syahadat, sholat, sama puasa. Lalu zakat dengan haji itu bayar. Ternyata hari ini bayar semua. Ayo nanti ibu puasa, ya kan, nggak makan dari mulai imsak sampai maghrib. Tapi ibu-ibu diurang, di Citra lebih jagen kayaknya. Pagi-pagi berangkat ke pasar, Bu, ngumpulin untuk persiapan buka sore. Ngumpul ke naon coba? Bahan kolak, Bu. Nggak sore teh ngabuburit muter-muter, Bu. Nyobaan es macam-macam model es dari mulai binong nepikeun ka pamanukan teh. Hari ini pokoknya saya minum teh harus kelapa muda, es campur, es doger, es naon we gitu diayayakeun gitu. Saya sebagai suami yang dulu ketika belum puasa mah, Bu, ya 50.000 teh cukup lah sehari teh paribasana. Tapi begitu masuk bulan puasa,
budgetnya naik. Katanya puasa nggak bayar. Komo udah likuran mah, rek menjelang puasa. Pak, mas, saya baju kagak lebaran. Oh, hubungannya kan dengan puasa itu. Artinya dunia ini apa sih yang nggak pakai duit? Ayo, model pendidikan lain. Saya juga sekarang sudah diam-diam memikirkan masa depan anak-anak kita, pengen mencari sekolahan yang bagus, ya bagus lagi resikonya. Itu dunia, ya. Makanya di sini kalau di dunia izzud dunya bil mal itu pengertiannya ay fala tataqawwa umur dunia. Persoalan dunia tidak mungkin akan menjadi kuat, wala tasluh, dan tidak akan menjadi maslahat illa bil amwal. Jadi dunia itu tergantung. Kalau yang memegangnya orang soleh, orang yang berilmu, orang yang beradab, ibu ya, dengan harta itu justru akan semakin bermanfaat. Maka kata Nabi, ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu ketika harta ada di tangan orang yang baik. Karena dengan harta itu justru dia akan lebih maslahat. Akan berbagi, peduli, ya kan, mikirin tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, sementara wala tataqawwa umurul akhirah, tidak mungkin persoalan akhirat kita akan menjadi kokoh, menjadi kuat, wala tasluh, dan tidak akan menjadi maslahat illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal-amal kebaikan. Kalau dunia jawabannya duit, ekonomi, maka di akhirat itu amal soleh. Maka ibu kuncinya ini hari ini ngaji gini bu, kumaha carana orang supaya loba duit, terus juga banyak beramal soleh. Itu jawaban doa sapu jagat. Orang kan, kita kan sering ya bahwa berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku dunia ini yang terbaik, bahagialah. Ya wa fil akhirati hasanah, dan juga saya pengen di akhiratnya bahagia. Kuncinya apa? Kalau dunia itu berarti bil mal, kira-kira gitu kan kalau dikaitkan dengan keterangan ini. Ya ayo kita berusaha sekuat kita gitu. Tapi tentu apa-apanya harus diyakini bahwa pemberi rizki hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mintanya dengan cara-cara yang halal tentunya. Lah kalau bicara pengen di akhiratnya nanti kita bahagia, jawabannya perbanyaklah amal soleh. Karena kata Nabi, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Itu yang jadi standar. Itu saja Bu ya. Nanti kita kembangkan dalam ini aja ya, obrolan ya. Nanti kalau umpama belum sampai durasi ini, maka nanti Teguh yang memandu, karena ngaji ini dianggap cukup Bu ya. Jadi kesimpulannya ini untuk bahan ingatan kita ya. Silakan nanti para orang-orang tua, wali-wali murid ya, barangkali jamaah yang lain pun bolehlah terbuka ini untuk dalam rangka untuk menambah ilmu, karena ngaji ini sangat penting Bu. Karena kata ini saja ini udah kena gitu nih. Jadi kita jangan pernah menjauh dengan orang-orang yang punya ilmu, para ulama, dan jangan pernah menjauhi orang-orang yang ahli agama. Bedanya ulama dengan fuqaha itu, kalau ulama itu lebih luas isinya, orang yang menguasai berbagai ilmu, dan sementara kalau fuqaha itu orang yang mendalam tentang ilmu agama gitu ya. Nah, orang yang nanti ada sekelompok, kita jangan sampai nanti di masyarakat kita ini, contoh kecilnya gini kalau mau mempraktekkan hadis ini. Jangan pernah kita di desa ada tokoh agama yang dianggap orangnya soleh, bisa untuk dijadikan panutan, lalu kita benci. Jangan. Karena resikonya satu, kalau ada sekelompok ulama sudah benci dengan ulama dan fuqaha, nanti Allah justru akan menguji tiga hal. Pertama, ekonomi masyarakat bakal dijauhkan dari barokah. Yang kedua, akan diberi pemimpin yang zalim. Yang ketiga, dimungkinkan umat itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, alias matinya mati su'ul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan coba-coba kita masuk ke kuburan dengan tanpa membawa bekal. Ini sisi lainnya, mumpung hirup, mumpung kita masih hidup, masih diberi nafas, kesehatan, umur panjang Bu, bersiap-siaplah memperbanyak bekal. Karena kalau kata Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin, kalau ada orang masuk ke kuburan dengan tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra,
seolah-olah dia adalah orang yang mau mengarungi lautan ila safina, dengan tanpa perahu, berarti dia nekat, ya. Nah itu selanjutnya. Nah, sementara kalau kita masuk ke kuburan mati belum punya sangu apa-apa, bekal apa-apa, itu padahal kata Nabi, mal mayyit fi qabri, mayit di dalam kuburan itu illa kal gharikil mughawwith, bagaikan orang yang kelelep tenggelam terus dia minta tolong kayak gitu. Yang nolong apa? Amal soleh sekurang-kurangnya kita sebagai anak-anaknya jangan lupa mendoakan orang tua yang kita yang sudah meninggal. Itu Bu ya. Sementara itu saja, nanti bolehlah dikembangkan dalam bentuk tanya jawab lah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.